Halo teman-teman, Nusantara Ma Film di sini. Kali ini kita akan membahas film laga criminal fiction berjudul Wanted yang salah satu pemerannya adalah kakak tertua saya, yakninya Angelina Jolie, dan eyang jauh saya, Morgan Freeman. Film ini akan menceritakan sebuah organisasi rahasia yang membunuh orang-orang terpilih berdasarkan pesan Tuhan, layaknya yang dilakukan oleh Dewa Kematian. Tanpa memperpanjang durasi lagi, kita mulai saja alur filmnya. Film diawali di sebuah kantor yang sedang mengadakan pesta ulang tahun bosnya bernama Janice. Di sana kita juga melihat seorang pria dengan wajah penuh tekanan bernama Wesley Gibson, sang tokoh utama. Berpindah ke seorang pria misterius yang memasuki gedung, kita panggil saja pria ini Mr. X. Mr. X memasuki ruangan seorang wanita dan ia ingin wanita tersebut memeriksa siapa pembuat peluru yang telah menghabisi rekannya. Namun saat peluru itu diperiksa, tiba-tiba ternyata Mr. X telah diawasi dan dijadikan target pembunuhan. Tak terima dengan hal tersebut, Mr. X pun mengambil ancang-ancang untuk melompat menuju orang-orang yang menembakinya tadi. Berhasil menghabisi semua lawannya, kemudian Mr. X mengangkat sebuah telepon, dan ternyata orang-orang tadi hanyalah umpan. Ini adalah Cross. Siapa Cross? Nanti saya beritahu. Kembali ke Wesley, ternyata ia memiliki semacam serangan panik, di mana saat menerima terlalu banyak tekanan, maka jantungnya akan berdetak 400 detak lebih banyak setiap menit, dan hal tersebut memompa banyak adrenalin ke dalam darah, sehingga Wesley dapat melihat bereaksi lebih cepat seolah-olah ia dapat memperlambat waktu, layaknya yang bisa dilakukan oleh superhero Flash. Anjing. Di minimarket, Wesley terlihat diperhatikan oleh seorang pria, dan ternyata itu adalah Cross yang kita lihat di awal film. Lalu Wesley dikejutkan dengan kemunculan Fox secara tiba-tiba berada di depannya. Tak lama kemudian, terjadi baku tembak antara Fox dengan Cross. Wesley yang takut berusaha kabur, lalu dikejar oleh Cross. Dan untung saja, di sini Fox sempat menyelamatkannya. Aksi kejar-kejaran bak adegan Fast and Furious pun terjadi. Dengan kepiawaiannya berkendara, Fox bisa membawa Wesley kabur dari kejaran Cross. Saat sadarkan diri, Wesley ternyata telah dikelilingi oleh beberapa orang. Lalu muncullah Sloan. Sloan memerintahkan Wesley untuk menembak sayap lalat yang ada di tempat sampah. Awalnya Wesley menolak, tapi karena telah diancam dan ditodong senjata di belakang kepalanya, itu menyebabkan serangan panik Wesley pun muncul. Dan tak disangka, Wesley berhasil menembak sayap lalat tersebut. Lalu Sloan menjelaskan bahwa ayah Wesley baru saja dibunuh beberapa hari lalu oleh Cross, pria yang kemarin mengejarnya waktu di minimarket. Dan semua aset ayahnya telah dipindahkan ke rekening Wesley. Terbangun dari tidurnya, Wesley mengira bahwa kejadian kemarin hanyalah mimpi. Namun untuk memastikan hal tersebut, Wesley pun memeriksa saldo rekeningnya. Dan ternyata, saldonya sudah meningkat drastis dari saldo $0 menjadi $3,6 juta. Anjing, $3,6 juta mah itu udah setara 50 M. Berpindah di kantor, tak tahan tekanan dari Janice, akhirnya Wesley pun berani untuk melawan. Dan sebelum meninggalkan kantor, Wesley sempat memberikan salam olahraga kepada Barry, temannya yang telah berhubungan dengan pacarnya. Penuh dengan rasa semangat, Wesley dibawa Fox ke sebuah perusahaan tekstil, di mana perusahaan tekstil tersebut merupakan kedok atau penyamaran dari sebuah persaudaraan pembunuh yang telah dibangun ribuan tahun lalu. Di persaudaraan ini, Wesley dilatih agar bisa membalaskan dendam ayahnya kepada Cross. Ia menerima latihan pertama berupa perbaikan mental dengan metode salam kesegaran jasmani dari sang tukang reparasi.
Berlanjut ke setelah itu, Wesley berlatih pertarungan jarak dekat dengan seorang tukang jagal. Babak belur setelah latihan, Wesley terbangun dengan keadaan tubuhnya terendam dalam sebuah cairan, di mana cairan tersebut dapat merangsang sel darah putih dan mempercepat pemulihan luka seperti memar, sayatan, patah tulang, bahkan luka hati ditinggal nikah mantan dalam hitungan jam. Setelah pemulihan, Wesley dilatih untuk menembak sasaran. Namun, dia harus bisa membelokkan pelurunya agar tidak mengenai penghalang dari sasaran tembak. Tak hanya latihan di perusahaan tekstil, Wesley juga dilatih untuk bisa melewati halang rintang dengan melompat ke atas kereta yang sedang berjalan. Keesokan harinya, salah satu dari anggota persaudaraan kembali terbunuh oleh Cross. Melihat hal itu, Sloan pun mendesak Fox agar Wesley lebih segera siap untuk membalaskan dendam ayahnya dan membunuh Cross. Latihan demi latihan dilanjutkan oleh Wesley, dan Wesley selalu gagal. Untuk meningkatkan semangat dan keteguhan Wesley, Sloan pun berinisiatif menjelaskan mengenai ayahnya kepada Wesley. Seolah-olah mendapatkan sebuah wahyu, akhirnya Wesley mengukuhkan hatinya untuk bisa sehebat, bahkan lebih hebat dari ayahnya dalam bidang pembunuhan. Wesley belajar membaca semua buku yang dibaca ayahnya, membuat penelitian, belajar menahan rasa sakit, hingga akhirnya ia bisa mengendalikan adrenalinnya untuk memperlambat waktu. Meskipun Wesley telah melakukan perubahan pesat, namun ada satu latihan yang belum ia kuasai, yakni membelokkan peluru. Melihat hal tersebut, Fox akhirnya menjadikan badannya penghalang target. Dan tak diduga, dengan hal itu Wesley berhasil membelokkan peluru. Mungkin karena chemistry antara Fox dengan Wesley, jadi saat Fox mengorbankan diri, itu meningkatkan kemampuan Wesley, sehingga ia bisa membelokkan peluru. Setelah latihan tersebut, Wesley dibawa oleh Sloan ke sebuah ruangan, yaitu ruangan mesin tendon raksasa. Di sana, Sloan menjelaskan bahwa persatuan persaudaraan ini membunuh targetnya berdasarkan apa yang telah ditentukan takdir. Dan nama target dituliskan dalam bentuk sebuah kode biner yang tertulis dalam jahitan tenun. Merasa Wesley telah siap, akhirnya ia diberi satu tugas membunuh pertamanya, yaitu seseorang bernama Robert, dengan menembak Robert melalui jendela dari atas kereta yang berjalan. Namun di misi pertama ini, Wesley masih belum yakin dengan jalannya, dan tidak menembak Robert. Di tempat pemulihan, akhirnya Fox menceritakan bahwa 20 tahun yang lalu, ayahnya adalah seorang hakim federal, dan dibakar hidup-hidup di depannya oleh seorang anggota persaudaraan bernama Patrick. Saat dewasa, Fox bergabung dengan persaudaraan, dan ia menemukan bahwa nama Patrick terlebih dahulu muncul 1 minggu sebelum namanya ayahnya muncul di jahitan takdir. Fox mengatakan bahwa jika kita membunuh satu orang, itu bisa saja menyelamatkan 1000 orang lainnya. Setelah mendengarkan cerita Fox, akhirnya pada percobaan kedua, Wesley berhasil membunuh Robert. Lalu Wesley mendapat misi keduanya, yaitu membunuh seorang pengusaha. Namun di sini ada sedikit tantangan, karena saat akan membunuh pengusaha tersebut, ternyata mobilnya telah dilindungi dengan kaca anti peluru. Tak kehabisan akal, Fox dan Wesley pun menyusun siasat, hingga mereka melakukan aksi bak kehebatan Dominic Toretto dalam membunuh lawannya. Setelah misi itu, Wesley kembali ke kamar lamanya untuk mengambil pistol ayahnya yang ia sembunyikan di toilet. Di luar kamar, Fox yang mendengarkan Wesley dihina pacarnya memberikan Wesley ciuman untuk mengembalikan semangat Wesley. Lalu di luar kamar, Wesley melihat Cross yang berada di seberang jalan dan langsung mengejar Cross. Hingga sampai di sebuah gedung tua, Wesley secara tidak sengaja menembak Eugene, sedangkan Cross berhasil kabur. Setelah kejadian tersebut, Wesley mendesak Sloan, dan akhirnya Wesley mendapat tugas untuk membunuh Cross. Tak selang beberapa lama setelah Wesley pergi, Fox pun mendapat tugas, yaitu membunuh Wesley. Untuk membunuh Cross, pertama Wesley mendatangi seorang yang bernama Pat Warski, di mana Pat Warski ini adalah orang yang telah membuatkan peluru untuk Cross. Dia mendatangi Pat Warski untuk bisa melacak keberadaan Cross.
Karena diancam, akhirnya Petwarski mau untuk mempertemukan Wesley dengan Cross di sebuah stasiun kereta. Namun, di stasiun kereta, Petwarski membocorkan hal tersebut dan berusaha kabur. Di tengah pengajaran, Wesley melihat Cross di sebuah gerbong kereta, sedangkan Fox yang ketinggalan kereta berusaha mengejarnya dengan sebuah mobil. Terjadi pertarungan antara Wesley dengan Cross di dalam kereta. Berkali-kali peluru mereka saling berbelok dan bertabrakan. Di tengah jembatan, kereta tersebut mengalami kecelakaan yang menyebabkan Wesley hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Namun Cross berhasil menyelamatkannya. Loh, kok Cross menyelamatkan Wesley? Sebuah pertanyaan di sini. Cross yang telah tertembak oleh Wesley mengatakan bahwa sebenarnya Wesley adalah anaknya. Dan persatuan persaudaraan telah membohonginya. Di detik terakhir sebelum Fox menembaknya, Wesley berhasil memecahkan kaca sehingga ia jatuh ke dalam jurang. Saat terbangun, Wesley berada di kamar ayahnya yang ternyata kamar tersebut berada tepat di seberang kamar lamanya. Di sana juga ada Petwarski dan mencoba meyakinkan Wesley bahwa Cross adalah ayahnya. Petwarski menjelaskan semua yang dilakukan oleh Cross selama ini bukanlah mencoba untuk membunuh Wesley, melainkan menyelamatkan dan menjauhkan Wesley dari persaudaraan persatuan. Petwarski juga menjelaskan kenapa Cross membelot, karena ia mengetahui nama Sloan telah muncul di mesin tenun takdir. Tapi Sloan menolak untuk dibunuh, dan Sloan menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi dengan membeli sendiri target pembunuhan. Lalu di lemari ayahnya, Wesley menemukan sebuah ruangan rahasia, di mana di dalam ruangan tersebut ada blueprint rencana ayahnya untuk menghancurkan persaudaraan dengan menggunakan ribuan tikus yang telah dipasangkan dengan bom. Keesokan harinya, Wesley menyerang markas persaudaraan sesuai rencana ayahnya, yakni dengan membawa ribuan tikus yang telah dipasangkan bom. Beberapa saat kemudian, tikus pun meledak dan mengobrak-abrik seisi markas. Lalu, Wesley masuk ke dalam markas dan memperlihatkan hasil dari latihan kerasnya selama ini. Wesley membantai semua anggota persaudaraan. Hingga Wesley sampai di perpustakaan, ia ditodong oleh semua anggota persaudaraan yang masih tersiksa, termasuk Fox. Wesley menjelaskan bahwa ayahnya bukanlah seorang pengkhianat, melainkan mencoba menghancurkan Sloan yang menolak untuk dibunuh karena namanya telah muncul. Lalu Sloan berbicara, menjelaskan bahwa semua nama anggota persaudaraan telah muncul. Akan tetapi, Sloan menutupinya untuk mempertahankan eksistensi dari persatuan persaudaraan ini. Sloan mengajak semua anggota persaudaraan untuk membunuh Wesley dan melanjutkan persaudaraan. Di sini terlihat ketekunan dan keyakinan hati Fox bahwa dia bergabung ke dalam persaudaraan ini karena kepercayaannya akan takdir. Fox pun menolak untuk membunuh Wesley dan malahan membunuh anggota persaudaraan yang lainnya termasuk dirinya sendiri. Ini nih kehebatan dari seorang Angelina Jolie. Anjing, itu pelurunya bukan belok lagi, tapi udah kayak bumerang balik lagi ke orangnya gitu. Setelah kejadian itu, Wesley berusaha mengejar Sloan. Namun apalah daya, Sloan telah terlebih dahulu kabur. Di akhir film, kita diperlihatkan Sloan yang mencoba membunuh Wesley di kantornya. Namun ternyata, hal itu hanyalah jebakan seperti siasat yang dilakukan oleh Cross di awal film tadi. Anjing keren.